Welcome back di channel Sisi Lain Dunia. Musim hujan, banjir di mana-mana. Dan itu bukan cuma soal air guys. Rumah terendam, aktivitas lumpuh, tapi ada bahaya lain yang sering kita lupa. Hewan-hewan liar ikut keluar dari sarangnya. Saat banjir, hewan-hewan ini panik, cari tempat kering, dan seringnya rumah kita jadi tujuan mereka. Bukan cuma hewan biasa, ada yang berbisa, buas, bahkan bawa penyakit mematikan. Di video ini, kita bakal bahas hewan-hewan mengerikan yang sering muncul saat banjir, biar kalian lebih waspada dan tahu cara menghadapinya. Jangan sampai musibah banjir jadi makin parah gara-gara ancaman dari makhluk-makhluk ini. Yuk, langsung kita mulai. Asriap! Pertama, ular piton. Hewan melata satu ini memang sering jadi bintang utama saat musim banjir tiba. Dengan tubuhnya yang besar dan kekuatan luar biasa, piton jadi salah satu hewan yang paling sering ditemukan di lingkungan manusia ketika air mulai naik. Mereka dikenal sebagai raksasa melata yang selalu mencari tempat kering untuk bertahan hidup. Saat banjir melanda, sarang alami mereka seperti lubang tanah atau semak-semak ikut terendam air. Karena itu, ular piton terpaksa keluar dari persembunyian dan mencari tempat yang lebih tinggi. Seringkali atap rumah, plafon, atau bahkan loteng jadi tujuan mereka. Nggak jarang juga mereka ditemukan melingkar di atas genteng, berusaha menghindari air yang terus naik. Walaupun ular piton nggak berbisa, mereka punya cara berburu yang sangat efektif. Lilitan tubuhnya yang kuat bisa mematahkan tulang dan menghentikan napas mangsanya dalam hitungan menit. Bahkan hewan besar seperti kambing atau anjing pun bisa jadi korban. Ukuran ular piton bisa sangat besar, bahkan ada yang panjangnya lebih dari 5 meter. Dengan tubuh sebesar itu, manusia dewasa pun bisa jadi target jika ular merasa terancam atau kelaparan. Kasus piton memangsa manusia memang langka, tapi tetap harus diwaspadai. Ular piton juga sangat ahli dalam bersembunyi. Mereka bisa masuk ke rumah lewat lubang kecil, saluran air, atau bahkan terbawa arus banjir ke pekarangan. Kadang, tanpa disadari, mereka sudah ada di dalam rumah, bersembunyi di balik perabot atau di sudut gelap. Banyak laporan tentang ular piton yang ditemukan di kamar tidur, di balik lemari, di atas plafon, bahkan melilit di tiang listrik saat banjir. Mereka bisa muncul di tempat yang sama sekali nggak kita duga. Jadi harus ekstra hati-hati. Jangan pernah anggap remeh keberadaan ular piton, apalagi coba-coba menangkap sendiri tanpa alat pelindung dan pengalaman. Ular yang stres bisa sangat agresif dan berbahaya. Saat banjir, ular piton biasanya dalam kondisi stres karena habitatnya terganggu. Ini membuat mereka jadi lebih agresif dan mudah menyerang jika merasa terancam. Hati-hati, jangan sampai jadi korban. Kalau kamu melihat ular piton di sekitar rumah, jangan panik dan jangan dekati. Segera hubungi petugas damkar BPBD atau pawang ular yang sudah berpengalaman. Mereka punya alat dan teknik khusus untuk mengevakuasi ular dengan aman. Selalu waspada dengan memeriksa sudut-sudut gelap rumah menggunakan senter sebelum mengambil barang atau membersihkan. Jangan pernah memasukkan tangan ke kolong atau celah tanpa memastikan keamanannya terlebih dahulu. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Jangan sampai niat menyelamatkan diri dari banjir, malah berujung tragedi karena kurang waspada terhadap hewan liar seperti ular piton. Ular piton saat banjir itu nyata dan bahaya banget. Tetap waspada, selalu jaga diri dan keluarga, dan jangan ragu minta bantuan jika menemukan ular di sekitar rumah. Lebih baik mencegah daripada menyesal kemudian. Nomor 2, buaya. Saat sungai meluap, buaya bisa terbawa arus sampai ke pemukiman. Tiba-tiba, halaman rumah bisa jadi tempat nongkrong predator puncak ini. Buaya nggak takut manusia. Apapun yang bergerak di air bisa jadi mangsa, termasuk hewan ternak. Mereka jago kamuflase, sering cuma kelihatan matanya di air keruh. Banyak kasus buaya masuk kampung pas banjir, terutama di daerah dekat sungai besar. Jangan, biarkan anak-anak main air banjir, dan jangan dekati air keruh kalau nggak terpaksa. Kalau lihat buaya, jangan panik, langsung cari tempat tinggi, dan lapor ke pihak berwenang. Jangan coba-coba usir sendiri, itu cuma bikin buaya makin agresif. Ini predator purba, keselamatan jiwa jauh lebih penting. Waspada maksimal kalau tinggal dekat sungai atau rawa. Dari yang raksasa, sekarang ke yang kecil kalajengking. Ukurannya kecil, tapi sengatannya bisa bikin masalah besar. Saat banjir, kalajengking keluar dari sarang, masuk ke rumah lewat celah kecil, bahkan ke bawah barang-barang yang kita selamatkan.
Mereka suka sembunyi di sepatu, tumpukan baju, bawah karpet, atau kolong tempat tidur. Sengatannya bisa bikin bengkak, demam, bahkan reaksi alergi parah, terutama buat anak-anak atau orang tua. Selalu cek sepatu, kibas selimut, dan pakai sarung tangan saat mindahin barang. Kalau kena sengat, kompres dingin, dan segera cari pertolongan medis. Jangan coba-coba isep racun, itu mitos dan bisa bikin infeksi. Setelah banjir, ekstra hati-hati di rumah sendiri. Kalajengking bisa jadi teror senyap. Waspada di setiap sudut gelap dan tumpukan barang. Si kecil ini bisa jadi masalah besar kalau kita lengah. Berikutnya, tikus. Saat banjir, sarang mereka di bawah tanah terendam, dan mereka keluar berbondong-bondong ke permukaan. Tikus masuk rumah cari makan, merusak barang, dan yang paling bahaya, menyebarkan penyakit. Air kencing tikus bisa sebabkan leptospirosis, penyakit mematikan yang bisa menular lewat luka di kulit. Tikus juga bisa bawa kutu dan bakteri berbahaya ke makanan kita. Simpan makanan di wadah tertutup dan tempat tinggi, jangan biarkan sisa makanan tercecer. Tutup semua celah masuk tikus, dan pasang perangkap kalau perlu. Setelah banjir, bersihkan rumah dengan disinfektan dan buang makanan yang terkontaminasi. Jangan anggap remeh jejak atau kotoran tikus, penyakitnya bisa tertinggal. Perang melawan tikus harus jadi prioritas saat dan setelah banjir. Waspada sama pasukan wabah dari bawah tanah ini. Lintah, hewan penghisap darah ini seringkali jadi momok saat musim hujan tiba, terutama ketika banjir melanda. Populasi lintah bisa meledak drastis karena habitat mereka yang lembab dan penuh air semakin meluas. Hewan kecil ini memang terlihat sederhana, tapi jangan remehkan bahayanya. Lintah sangat suka dengan air, terutama air yang tergenang. Mereka bisa bertahan hidup di air bersih maupun kotor, dan sangat aktif mencari inang saat air melimpah. Saat banjir, lintah bisa dengan mudah masuk ke rumah lewat genangan air yang merembes ke dalam. Mereka bergerak perlahan, kadang tanpa disadari, dan tiba-tiba sudah ada di lantai rumah atau bahkan menempel di tubuh. Lintah menempel di kaki atau bagian tubuh lain tanpa terasa sakit, karena air liurnya mengandung zat bius yang membuat gigitan mereka nyaris tak terdeteksi. Tahu-tahu, darah sudah dihisap cukup banyak. Bahaya utama dari gigitan lintah adalah infeksi pada luka bekas gigitan. Luka kecil yang dibiarkan bisa membesar, apalagi jika tidak segera dibersihkan. Air banjir biasanya sangat kotor, penuh bakteri dan kuman. Jika lintah menggigit, kotoran dari air bisa masuk ke dalam luka, memperbesar risiko infeksi serius. Jangan pernah mencabut lintah secara paksa, karena bagian mulutnya bisa tertinggal di kulit dan menyebabkan infeksi. Gunakan air garam, minyak kayu putih, atau bahan lain yang bisa membuat lintah melepaskan diri dengan sendirinya. Selain itu, api rokok juga bisa digunakan untuk membuat lintah lepas. Tapi hati-hati agar tidak melukai kulit sendiri. Jika harus beraktivitas di area banjir, sebaiknya gunakan sepatu boots tinggi, celana panjang, dan kaos kaki tebal untuk melindungi kulit dari gigitan lintah. Ini sangat penting, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Setelah keluar dari air banjir, selalu cek seluruh tubuh dengan teliti, terutama bagian kaki dan sela-sela jari, karena lintah sering bersembunyi di area yang sulit terlihat. Selain infeksi, reaksi alergi juga bisa terjadi akibat gigitan lintah. Kulit bisa membengkak, merah, atau terasa gatal hebat. Jangan anggap enteng gejala ini, karena bisa berbahaya jika tidak segera ditangani. Walaupun lintah jarang menyebabkan kematian, infeksi dan alergi akibat gigitannya bisa menjadi masalah kesehatan yang serius, terutama jika tidak segera diobati. Jangan biarkan lintah menjadi tamu tak diundang di rumah kalian. Selalu waspada dan lakukan pencegahan agar rumah tetap aman dari serangan lintah saat banjir. Ingat, selalu cek tubuh setelah kontak dengan air banjir, dan segera bersihkan luka jika menemukan gigitan lintah. Kewaspadaan sederhana ini bisa mencegah masalah besar di kemudian hari. Terakhir, kita bahas kasus yang paling langka, tapi juga paling menegangkan, harimau. Sang raja hutan ini biasanya sangat menghindari manusia, tapi saat bencana alam melanda, segalanya bisa berubah drastis. Ketika banjir besar menerjang hutan Sumatera, habitat alami harimau rusak parah. Air yang meluap memaksa banyak hewan, termasuk mangsa harimau seperti rusa dan babi hutan, untuk melarikan diri ke area yang lebih tinggi, seringkali ke arah pemukiman manusia. Harimau yang kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan pun akhirnya ikut turun gunung, mendekati desa-desa di pinggir hutan.
Ada banyak laporan nyata tentang harimau yang masuk ke desa-desa di Sumatera saat terjadi bencana alam. Rekaman CCTV dan berita lokal sering memperlihatkan harimau berkeliaran di jalanan desa, bahkan kadang terlihat di sekitar rumah warga. Dalam kondisi stres dan kelaparan, harimau bisa menjadi sangat agresif. Mereka tidak hanya memburu mangsa alami, tapi juga bisa menyerang ternak seperti sapi dan kambing. Bahkan mengancam keselamatan manusia yang berada terlalu dekat. Situasi ini sangat berbahaya, karena harimau yang terpojok atau lapar bisa bertindak di luar kebiasaan normalnya. Jika kamu tinggal di desa yang dekat dengan hutan, waspada ekstra sangat penting saat musim banjir. Jangan keluar sendirian, apalagi di malam hari, karena harimau aktif berburu saat gelap. Selalu pastikan anak-anak dan anggota keluarga lain tetap di dalam rumah setelah matahari terbenam. Amankan kandang ternak dengan pagar yang kuat dan pastikan pintu rumah selalu tertutup rapat. Jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas, terutama di malam hari. Langkah-langkah sederhana ini bisa mencegah tragedi yang tidak diinginkan. Jika ada penampakan harimau di sekitar desa, segera laporkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau pihak berwenang setempat. Jangan panik, tapi juga jangan menunda laporan, karena semakin cepat petugas tahu, semakin cepat pula mereka bisa bertindak. Ingat, jangan pernah mencoba mengusir harimau sendiri. Serahkan penanganan pada tim profesional yang sudah terlatih dan memiliki perlengkapan khusus. Keselamatan kamu dan keluarga jauh lebih penting. Konflik antara manusia dan harimau adalah salah satu dampak paling tragis dari bencana alam dan kerusakan lingkungan. Ketika habitat mereka hancur, harimau terpaksa mencari makan di luar zona amannya, dan manusia pun harus menghadapi risiko yang tidak biasa. Keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama. Tapi kita juga harus sadar bahwa semua ini adalah akibat dari kerusakan habitat dan perubahan lingkungan. Upaya pelestarian hutan dan satwa liar sangat penting agar konflik seperti ini tidak terus berulang di masa depan. Bencana alam memang bisa mempertemukan manusia dengan dunia liar secara tiba-tiba dan berbahaya. Dengan pengetahuan dan kewaspadaan, kita bisa melindungi diri sekaligus membantu menjaga keseimbangan alam. Itu dia, guys, 6 hewan mengerikan yang bisa muncul saat banjir. Dari piton, buaya, sampai harimau. Di balik musibah banjir, ada ancaman lain yang nggak boleh kita sepelekan. Selalu waspada, jaga kebersihan, dan perhatikan lingkungan sekitar. Kalau punya pengalaman ketemu hewan berbahaya pas banjir, share di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap jaga diri, tetap sehat, dan selalu waspada.